Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Yanti. Kita akan belajar PPKN. Kita sudah sampai tema 2. Kali ini kita akan belajar sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu harus ada nilai kerjasama salah satunya ya. Kemarin kerjasama, peduli dan lain-lain. Nah, untuk mencapai nilai kerjasama itu harus ada nilai rela berkorban dan pantang menyerah. Oleh karena itu, karena para pahlawan pendahulu kita dulu pasti punya rasa atau punya sikap pantang menyerah, dan itu harus kita teladani sebagai pelajar. Kamu kan sebagai pelajar harus meneladani sikap para pahlawan tersebut yang pantang menyerah. Kamu harus mewujud, kalau para pahlawan pantang menyerah dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, nah kamu harus pantang menyerah dalam mewujudkan cita-citamu. Kamu pengen jadi apa? Ya kamu harus pantang menyerah ya. Kamu harus berusaha untuk mewujudkan cita-citamu itu. Dan sikap pantang menyerah itu harus kamu laksanakan di manapun kamu berada, baik itu di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, contoh sikap pantang menyerah banyak sekali, antara lain membela kebenaran dan keadilan. Ketika kamu kesulitan belajar, kamu boleh meminta bantuan teman, guru, dan orang tua. Karena penting, hal itu kan buat masa depan kamu juga kan. Kemudian memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Ya, ketika ada masukan, kritik, dan saran dari orang lain, harus kita dengarkan selama kritik dan saran itu membangun, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Giat belajar untuk meraih prestasi itu wajib ya. Jadi tugasmu itu belajar, bukan main game, bukan rebahan ya, tapi belajar. Menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka ya. Tadi ya, dengan hati terbuka, dengan telinga terbuka, dan dengan mata terbuka kita legowo dalam menerima kritik dan saran. Menjaga persatuan dan kesatuan itu kewajiban setiap warga negara, termasuk kewajiban kamu. Jadi kamu harus menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan dimanapun kamu berada. Jangan menjadi orang yang dapat memecah belah bangsa. Jadilah pengayom, jadilah garam di tengah-tengah masyarakat kita ya. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan banyak sekali. Yang pertama, tentu bangsa Indonesia akan menjadi lebih maju berkat adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pembangunan akan menjadi lancar, dan ketika pembangunan akan lancar, cepat, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan adil dan seimbang. Nah, hal itu dapat dicapai apabila Indonesia rukun, tidak ada perselisihan, dan tentu saja persaudaraan antar warga akan terjalin semakin erat. Nah, contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah mencintai produk dan menggunakan produk Indonesia. Betul, karena produk-produk lokal Indonesia tidak kalah loh mutunya sama produk luar negeri ya kan. Jadi wajib kita cintai, wajib kita banggakan, dan wajib kita gunakan. Oke, baik itu dari produk pakaian, sandang, produk masakan, pangan ya kan, itu taste-nya orang Indonesia itu enak sekali ya. Dan produk-produknya, barang-barangnya, kerajinan tangannya, wah luar biasa, good. Kemudian rajin belajar untuk membangun bangsa, yaitu kewajiban kamu ya sebagai pelajar, mempererat kerjasama yang baik, bukan kerjasama yang buruk ya. Kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan harus kita pertahankan. Iya jelas, karena para pahlawan sudah berkorban harta, nyawa, kemudian tenaga, pikiran. Bahkan mereka sampai mengorbankan nyawanya, hidupnya hanya demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kamu harus wajib mempertahankannya dan juga harus mengisinya dengan apa ya? Dengan perbuatan yang baik, dengan kegiatan yang positif, dengan rajin belajar, dan dengan prestasi-prestasimu ya. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan ini bagaimana caranya? Yang pertama, harus meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bergaul dengan orang yang beda suku dan agama. Jangan milih-milih teman. Menjaga keharmonisan antar suku dan agama. Meningkatkan pendidikan masyarakat
biar tahu bahwa mempertahankan persatuan dan persatuan itu penting bagi kemerdekaan kita. Jadi kita harus mempertahankan kemerdekaan kita dengan persatuan dan kesatuan. Nah, itu masyarakat perlu diberi wawasan dan pengetahuan tentang hal itu ya. Tidak terpancing oleh pihak-pihak yang memecah belah bangsa. Ya, betul. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang sekitar. Jadi kita harus meningkatkan kepekaan kita ya, kepekaan kita, hati nurani kita perlu diasah untuk melihat mana saudara kita yang membutuhkan, mana teman-teman kita yang sedang butuh uluran tangan kita. Melakukan pemerataan pembangunan ke pelosok negeri ya. Ini urusannya pemerintah ya, pembangunan ke pelosok negeri. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Bu Yanti. Mari kita ulangi lagi kalau kamu kurang paham. Sampai ketemu di video berikutnya.